Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Amajid 0560812224 dari UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial 3 dasar-dasar penyuluhan. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Yang pertama adalah adopsi adalah keputusan seorang individu untuk menggunakan suatu inovasi, sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi tersebut di dalam suatu sistem sosial. Yang pertama adalah contoh adopsi. Seorang petani memutuskan untuk menanam padi varietas baru yang lebih tahan lama setelah melihat hasil panen petani lain. Yang kedua adalah contoh difusi inovasi. Penyebaran teknologi irigasi tetes di suatu desa melalui pelatihan dan demonstrasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian. Kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Penyuluh dapat meningkatkan kesadaran petani tentang inovasi melalui demonstrasi, pelatihan, dan media komunikasi. Yang kedua, membangun kepercayaan. Penyuluh dapat membangun kepercayaan petani terhadap inovasi dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta mendampingi petani dalam proses penerapan inovasi. Ketiga, memfasilitasi akses. Penyuluh dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan inovasi seperti modal, teknologi, dan informasi. Jenis yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif. Penyuluh dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan inovasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan lembaga keuangan. Yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah salah satu jenis pendekatan penyuluh adalah penyuluh partisipatif. Mengapa disebut partisipasi? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Pendekatan penyuluhan partisipatif disebut partisipatif karena menekankan pada keterlibatan aktif dari petani dalam setiap tahapan proses penyuluhan. Pertanyaan ketiga adalah karakteristik penyuluhan partisipatif. Yang pertama, keterlibatan aktif. Petani terlibat aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Yang kedua, kepentingan petani. Program penyuluhan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan petani. Yang ketiga, pembelajaran bersama. Penyuluh petani belajar bersama dan saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat adalah pengembangan kapasitas. Penyuluhan bertujuan untuk mengembangkan kapasitas petani dalam memecahkan masalah dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, keberlanjutan. Program penyuluhan dirancang untuk berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani. Pertanyaan yang keempat, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau disebut LAKU dengan jenis pendekatan partisipatif atau disebut ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Berikut aspek pendekatan LAKU, pendekatan partisipatif. Yang pertama, tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan petani melalui pelatihan, struktur, dan kunjungan rutin. Meningkatkan partisipasi aktif petani dalam proses penyuluhan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Yang kedua, sasaran. Sasaran petani yang dianggap sebagai penerima informasi dan teknologi. Petani sebagai mitra aktif yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Yang ketiga, organisasi. Organisasi terstruktur dan hierarkis dengan penyuluh sebagai sumber informasi utama, lebih fleksibel dan kolaboratif. Dengan penyuluh sebagai fasilitator dan mediator. Yang keempat, metode pelatihan formal. Demonstrasi, kunjungan rutin, dan penyampaian informasi satu arah, diskusi kelompok, curah pendapat, studi kasus, dan pembelajaran partisipatif lainnya. Yang kelima, peran penyuluh. Peran penyuluh sebagai instruktur pemberi informasi dan pengawal penerapan teknologi, sebagai fasilitator
motivator, pendamping, dan penghubung antara petani dengan sumber daya yang dibutuhkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.